Kamis kemarin, Rizik Syihab tak memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan di tengah pandemi di Megamendung, Jawa Barat. Rizik, kata polisi, sudah menyampaikan surat keterangan kepada penyidik tak bisa hadir karena masih dalam pemulihan. Pengacara dari yang bersangkutan sudah datang dan menyampaikan kepada penyidik dalam bentuk surat menyampaikan bahwa Bapak HRS tidak bisa hadir dengan alasan masih kelelahan. Ya, oleh karena itu penyidik akan membuat rencana selanjutnya yaitu pemanggilan kedua. Tak hadir Kamis kemarin membuat penyidik Polda Jawa Barat kembali melayangkan pemanggilan kedua bagi Rizik Syihab untuk diperiksa, yakni pada 14 Desember. Menurut kuasa hukum Rizik, kedatangan kliennya bukan bentuk mangkir dari pemeriksaan polisi. Dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum hadir di sini bukan untuk mangkir, tetapi untuk bersikap kooperatif, menyampaikan surat bahwa beliau hari ini sedang dalam pemulihan, sehingga kami sampaikan kepada Pak Sukit permohonan maaf tidak bisa hadir, maka kami sebagai kuasa hukumnya menyampaikan surat bahwa agar dimaklumi keadaannya memang tidak baik klien kami, insya Allah ke depan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat terjadi pada 13 November, sehari sebelum kerumunan di Petamburan, Jakarta. Kedua kerumunan disorot karena diduga melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan, yakni membuat kerumunan di tengah pandemi saat pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini untuk kasus yang menjerat pimpinan FPI Rizik Syihab kita langsung tanyakan kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi Acaniago. Selamat pagi, Pak Erdi. Pagi, Mbak. Pak, jadi Rizik Syihab ini akan dipanggil 14 Desember, berarti hari Senin. Nah, apakah suratnya sudah disampaikan oleh kepolisian ke pihak FPI? Lalu bagaimana respon dari pihak Rizik Syihab sampai saat ini? Ya, kemarin kan sudah dipanggil, tapi yang bersangkutan itu disampaikan oleh pengacara bahwa yang bersangkutan masih dalam kelelahan dan perlu istirahat. Nah, kemudian hari ini dilayangkan kembali surat panggilan, ya, yang diharapkan nanti tanggal 14 di hari Senin nanti, minggu depan, itu bisa hadir. Berarti belum ada kepastian apakah Rizik Syihab akan hadir atau tidak di tanggal 14? Belum ada kabar. Ya, kita mengharapkan yang bersangkutan sudah pulih dan sehat dan bisa memberikan keterangan di hari Senin nanti ya. Jika tidak hadir lagi Pak, apa langkah dari kepolisian selanjutnya? Ya, kita lihat dulu ketidakhadirannya seperti apa. Ya, kalau misalnya memang sakit, ya kita akan cek juga sakitnya seperti apa. Tapi yang jelas kita tunggu aja nanti hari Senin apakah yang bersangkutan tidak hadir atau hadir. Tapi kami mengharap untuk bisa hadir supaya bisa memberikan keterangan apa yang dialami Bapak Habib Rizik Syihab pada kejadian yang 13 November kemarin, sehingga terang benderang lah permasalahannya. Ya, diharapkan kita bisa hadir, yang bersangkutan bisa hadir. Apakah saat ini polisi sudah mengetahui sebenarnya keberadaan Rizik Syihab ada di mana? Intinya kita memanggil dulu ya. Dari Polda Jabar kita mengikuti dulu prosedurnya dari pemanggilan saksi dulu. Kita sudah melayangkan ke alamat rumah yang selama ini yang bersangkutan domisilinya ya. Nah, kita layangkan surat panggilannya dengan melalui atau disampaikan kepada pengacara. Tapi apakah polisi memberi batasan Pak? Ini kan berarti panggilan kedua. Ada batasankah sampai ke panggilan berapa ini batasan Rizik Syihab tidak akan atau tidak hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Ya, dalam aturan administrasi dalam penyidikan, ya kita tempuh dulu panggilan keduanya. Ya, kita tempuh dulu pemanggilan kedua. Kita lihat dulu sejauh mana yang bersangkutan merespon dari surat panggilan kita. Ya, mudah-mudahan hari Senin
bisa sehat dan bisa memberikan keterangan kepada kita. Intinya kita lihat tahapannya dulu aja. Kita tidak bisa berasumsi, oh nanti bagaimana. Tapi yang jelas kita masih berharap hari Senin beliau bisa memberikan keterangan di Polda Jabar. Ini kan sebenarnya ada 2 kasus ya Pak, di Polda Jawa Barat dan juga di Polda Metro Jaya. Nah, apakah ada koordinasi ini untuk pemanggilannya? Karena sebenarnya waktunya ini kan bersamaan ya untuk pemanggilan ini. Oh enggak bersamaan. Kita pemanggilan ini berdasarkan dari kesiapan penyidik ya dalam rangkaian pemeriksaan. Jadi kan kemarin saksi-saksi yang lain sudah diminta keterangan. Kemudian dari saksi yang penyelenggara pun sudah dipanggil, sudah dilayangkan, namun yang bersangkutan tidak hadir dan meminta ditunda untuk pemanggilan berikutnya dengan alasan yang penyelenggara yang ada di Megamendung pada waktu kemarin itu tidak dapat hadir karena yang bersangkutan sedang melaksanakan beberapa ceramah-ceramah di tempat lain. Nah, jadi sehingga tidak dapat hadir dan minta dijadwalkan ulang. Jadi kita tidak ada kesamaan untuk waktu pemanggilan, ya, kemudian masalah tempatnya dan sebagainya itu tidak ada kesamaan. Karena penyidik kita fokus dalam melaksanakan penyelidikan terkait kasus kerumunan yang ada di Megamendung. Selain Rizik Sihab ada pemanggilan lain Pak untuk pihak-pihak lain dalam kasus kerumunan Megamendung ini? Ada, kita sudah beberapa orang yang diminta keterangan ya, diantaranya perangkat pemerintahan daerah setempat, kemudian dari RT RW, ya, kemudian ada Babin Kamtipmasnya juga. Sudah kita minta keterangan dan untuk tanggal 15 juga ada pemeriksaan terkait masalah ahli epidemiologi. Jadi tanggal 15 nanti ada pemeriksaan pemeriksaan ahli. Jadi ada beberapa masih yang harus kita minta keterangan. Jadi di tanggal 14 pemanggilan untuk Rizik Sihab dan epidemiologi di tanggal 15 ya Pak jadwalnya untuk minggu depan. Baik, terima kasih untuk informasi terkininya untuk kasus di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Kombes Erdi Acaniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat bergabung di Kompas siang hari ini. Terima kasih.